Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi, pengertian, tujuan, dan fungsinya. Setiap bidang profesi pasti memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Contohnya, dokter harus mengikuti kode etik kedokteran, jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik, dan sebagainya. Namun, sudahkah Anda memahami apa itu kode etik profesi, apa tujuan dan fungsi kode etik bagi beberapa bidang pekerjaan tertentu? Pengertian kode etik. Kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kode artinya tanda yang disertai maksud atau makna tertentu dan disepakati bersama. Etik berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, artinya watak, cara hidup, dan adab. Dari dua pengertian tersebut, Anda dapat menyimpulkan bahwa kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mencatat pengertian kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sementara itu, kode etik profesi merupakan rangkaian peraturan yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi menjaga lingkungan kerja agar tetap profesional, lantaran pekerjaan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Pelanggaran kode etik profesi akan berujung pada pemberian sanksi ringan, keras, bahkan pemecatan. Prinsip kode etik profesi. Prinsip tanggung jawab. Kode etik dirancang agar pelaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang ditugaskan. Sikap tanggung jawab tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pekerjaan, tetapi dalam pengembalian keputusan pula. Rasa tanggung jawab akan melahirkan sikap profesional sehingga mereka menjaga pribadi yang lebih baik dalam pekerjaan. Dari dua pengertian tersebut, Anda dapat menyimpulkan bahwa kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Prinsip keadilan. Kode etik bersama seperti peraturan karena dibuat berdasarkan prinsip keadilan. Prinsip ini harus dijaga supaya tidak ada seorang pun yang melakukan kecurangan demi mencapai keuntungan tertentu selama menjalankan profesinya. Sikap adil ditunjukkan pula melalui keputusan yang diambil agar keputusan tersebut membawa manfaat besar bagi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, prinsip kode etik profesi. Prinsip otonomi. Dasar dari prinsip ini adalah pekerjaan mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri layaknya orang dewasa. Mereka juga bahkan membantah kode etik apabila terdapat bagian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mereka pun dapat memiliki untuk mengikuti atau melawan kode etik yang telah ditetapkan. Prinsip kejujuran. Kejujuran atau integritas pun merupakan prinsip utama dalam kode etik. Setiap pekerja harus jujur dalam menjalankan profesinya. Kejujuran berguna untuk menjaga nama baik serta memperoleh dan menjaga kepercayaan dari banyak orang. Profesi akan hilang sewaktu-waktu lantaran tidak ada lagi yang percaya pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari kode etik profesi. Kode etik dibuat berdasarkan tujuan yang ingin diharapkan oleh organisasi profesi. Ada 3 garis besar tujuan kode etik dalam etika profesi, yaitu 1. Karyawan memahami nilai moral yang harus dilakukan. 2. Para pekerja memiliki moral yang lebih baik. 3. Memperbaiki moral dalam suatu profesi. 3. Tujuan tersebut dapat dirinci lebih dalam sehingga menghasilkan 2 tujuan utama. Setiap tujuan pasti memiliki beberapa dasar ekspektasi yang diharapkan dari seorang pekerja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan 4 poin di bawah ini. Tujuan dari kode etik profesi: melatih kemampuan pekerja
Pertama, kode etik dibuat supaya pekerja memiliki kemampuan berpikir jernih serta menghasilkan skill-skill. Ada 5 poin yang diharapkan, yaitu membentuk sikap dan moral pekerja saat dihadapkan dengan masalah, memahami dan menilai pendapat dari berbagai spesifik. 2. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kedua, kode etik dirancang supaya pekerja bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Ada 5 hal yang diharapkan dari tujuan ini, yaitu mau bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pekerjaan, menghormati orang lain, dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Selanjutnya, tujuan dari kode etik profesi menjaga kesejahteraan pekerja. Fungsi berikutnya, etik adalah untuk menjaga kesejahteraan anggota para pekerja. Hal ini meliputi kesejahteraan fisik, materi, dan mental yang perlu dipertahankan agar mereka dapat menjaga kinerja sebagai tenaga profesional di dalam perusahaan. 4. Mempertahankan reputasi profesional. Kemudian, kode etik juga berfungsi untuk mempertahankan reputasi profesional. Tujuannya adalah untuk melindungi martabat dan profesionalitas suatu profesi agar dianggap kuat serta terhormat oleh masyarakat luas. Kode etik ini juga sering disebut sebagai kode kehormatan. Fungsi kode etik sebagai semua bidang profesi. Banyak sekali fungsi kode etik dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kode etik memiliki 4 fungsi utama, yaitu bentuk kontrol sosial terhadap para pekerja, menghubungkan nilai dan moral dengan suatu profesi, mencegah campur tangan dari pihak eksternal dan merugikan, mencegah munculnya masalah dan konflik. Sekian, terima kasih.